Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini adalah tiada lain adalah perhiasan yang sering melalaikan kita semua. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan hidup ini adalah penuh dengan ujian. Siapapun kita, yang miskin, yang kaya, rakyat biasa, pejabat, semuanya akan mengalami ujian. Sebab memang kenyataannya hidup adalah ujian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dirahmati Allah, maknanya kurang lebih demikian. Dan pasti kami ini akan menguji kamu semua. Kita semua ini tidak pandang bulu siapapun kita, pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bisyai'im minal khauf wal ju'. Dengan sebagian dari rasa takut, rasa khawatir yang senantiasa menghinggapi hati kita. Yang masih sekolah khawatir tidak lulus. Setelah lulus khawatir tidak dapat pekerjaan. Yang sudah dapat pekerjaan khawatir bangkrut pekerjaan. Yang belum nikah kepikiran untuk nikah. Setelah nikah kepikiran untuk bagaimana mengatur rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi. Ada kekhawatiran-kekhawatiran yang senantiasa melanda dalam diri kita. Wal ju' juga diuji Allah dengan kelaparan. Jangan dikira orang yang banyak harta, yang berkecukupan harta pasti tidak merasakan kelaparan. Kita masih ingat ketika terjadi sebuah kecelakaan pesawat di Gunung Tinombala. Di situ ada orang kaya yang membawa harta sangat banyak di dalam kopernya. Dan begitu pesawat menabrak gunung, dan Allah masih memberikan umur kepada orang tersebut. Yang terjadi adalah mereka kesulitan untuk makan. Padahal dia membawa uang dengan jumlah yang sangat banyak di dalam. Berapa banyak kita saksikan orang yang kaya, yang ketika dia masuk ke ICU, dia tidak mampu menikmati segala bentuk makanan. Ada pula orang yang kaya diuji dengan sakit sehingga dia tidak mampu menikmati yang selama ini bisa dia nikmati. Keinginannya untuk menikmati makanan-makanan tersebut terhalang oleh sakitnya. Wa naqsim minal amwal, dan juga diuji Allah dengan kekurangan harta. Dunia ini berputar, wahai saudaraku yang berbahagia. Ada saatnya kita berada di atas, terkadang kita berada di bawah. Terkadang oleh karena terjadi sesuatu, maka bisnis kita hancur. Usaha kita bangkrut. Maka disitulah kita mendapatkan ujian yang berupa kekurangan harta. Wal anfus, ada kekurangan jiwa, yakni kematian yang kita alami. Kita ditinggal oleh sanak saudara kita menghadap Allah Subhanahu. Wastamarot, dan juga ujian dari Allah yang berupa kekurangan buah-buahan. Artinya kita bertanam, sudah kita atur sedemikian rupa, ternyata apa yang keinginan dari tanaman yang kita tanam sebelumnya, keinginan kita untuk bisa memanen ternyata hancur. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya ujian terkadang tidak kita sangka. Dari setiap ujian yang menimpa kita semua ini, maka Allah menyampaikan wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira
kepada mereka yang sabar. Ternyata sabar inilah adalah sikap utama yang akan mampu menghadapi segala bentuk ujian yang ringan dan yang berat. Ada saatnya orang itu terangkat derajatnya oleh banyaknya ibadah, oleh kebaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sisi yang lain, Allah mengangkat derajat seseorang bukan karena ibadahnya yang banyak. Tapi Allah juga justru menempatkan orang tersebut ke dalam surganya hanya semata-mata karena kesabarannya menghadapi ujian hidup. Sebab orang yang benar-benar sabar, kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati Allah, dalam dirinya tertanam kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang penuh dengan nilai-nilai filosofi. Inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita semua kelak akan kembali kepada Allah. Harta, pangkat, jabatan kita adalah milik Allah. Anak, istri, suami kita adalah milik Allah. Hatta yang namanya ruh yang ada pada tubuh kita ini bukan milik kita. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki kesadaran dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka muncul nilai ketenangan batin pada dirinya. Karena apa? Dia tidak menganggap semua yang ada pada dirinya selama ini adalah miliknya. Dia akan merasa tenang dan tidak merasa kecewa yang bersangkutan ketika apa yang dititipkan Allah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan barakah dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.